Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengolahan data korelasi Rang-Sperman memakai software SPSS maupun manual memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua, saya menghimbau jika menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan subscribe channel saya, Timotius Duha, dan jangan lupa ketik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Untuk itu, kepada kita semua yang menyaksikan, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, di hadapan kita sekarang sudah ada lembar kerja dalam pengolahan data korelasi Rang-Sperman. Pada dasarnya, Rang-Sperman itu sama dengan korelasi product moment. Tutorial korelasi product moment itu di video saya sebelumnya atau tutorial kelima. Kedua-duanya ini, baik Rang-Sperman maupun product moment, yaitu sama-sama mencari keeratan hubungan dua variabel yang searah, bukan timbal balik. Kalau timbal balik itu regresi ya. Hanya saja di dalam Rang-Sperman melakukan pemeringkatan data. Dengan begitu, Rang-Sperman ini memakai skala ordinal. Ya, karena skala ordinal itu mengandung unsur pemeringkatan. Jadi, data pun yang digunakan untuk korelasi Rang-Sperman ini adalah data ordinal. Baik, kemudian Rang-Sperman ini tergolong dalam uji non-parametrik. Kenapa? Karena tidak mempertimbangkan asumsi apapun mengenai distribusi data yang paling baik digunakan. Jadi, semisal regresi perlu melakukan yang namanya beberapa uji di dalam asumsi klasik untuk memastikan bahwa data-data yang akan diregresi itu sudah baik sajiannya atau sudah terdistribusi dengan baik atau sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, baik, kita langsung olah saja data kita. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel pengalaman kerja atau X dan variabel prestasi kerja atau Y. Jumlah data kita sebanyak 15 saja. Nah, data yang ke-15 ini akan kita olah ke dalam SPSS, dan kemudian kita akan olah data ini, kedua variabel ini juga secara manual, sehingga kita bisa membandingkan kedua hasil output, baik dari SPSS maupun yang dilakukan secara manual. Untuk itu kita langsung saja ke tampilan SPSS. Kita masuk ke variable view, mengetik nama, X sebagai variabel kita, kemudian juga Y, enter. Desimal kita ganti menjadi 0 saja. Begitu juga yang di bawah. Oke. Sementara label dari X tadi adalah pengalaman kerja. Oke, kita geser saja supaya pengalaman kerja. Kita geser saja supaya lebih lebar. Baik. Sementara variabel Y adalah prestasi kerja. Oke, baik. Langsung kita masuk ke data view. Ini, kolom ini sudah berubah menjadi X dan Y. Baik, kita masukkan data kita tadi. Oke. Ya, cukup 15 saja, Ctrl C. Langsung Ctrl V. Baiklah, data kita sudah tersaji sebanyak 15. Lalu kita olah saja dengan menuju Analyze, kemudian Correlate, lalu Bivariate, kemudian kedua variabel kita yang ada di kotak kiri, kita pindahkan saja ke kotak yang sebelah kanan. Di sini ada pilihan koefisien korelasi, ada Pearson, Kendall Tau, dan Spearman. Kita pilih Spearman saja. Kita klik. Iya. Kemudian test of significance, kita pilih saja one tail. Jangan lupa untuk centang flag significant correlation. Dan langsung kita oke-kan saja. Dan inilah hasilnya. Ini adalah 0,655. Oke.
Untuk lebih jelas, saya akan kopikan ini ke dalam bentuk Word. Baik, inilah hasilnya sebesar 0,655. Jadi sekarang kita mau mengerjakan secara manual. Jadi rumus dari korelasi Rang-Sperman adalah 1 kurang 6, ini angka 6, kali sigma selisih ranking pangkat 2. Oke. Dibagi N, jumlah data, dikalikan N kuadrat kurang 1. Jadi kalau kita lihat, di sini variabel kita ada 2, pengalaman kerja dan prestasi kerja. Jadi kita memakai yang namanya tadi data ordinal dan skala ordinal. Jadi kalau ditanya ini pengalaman kerja kok angkanya 4, 3, 2, 1. Jadi ada pemeringkatan. Semakin tinggi angkanya berarti seorang pegawai itu lama bekerjanya sudah cukup lama. Jadi perlu saya ingatkan bahwa skala ordinal itu belum ada penentuan pasti berapa. Jadi masih belum pasti. Jadi bisa saja yang 4 ini di atas 20 tahun, yang 3 ini 10 sampai 15 tahun, yang 2 ini 5 sampai 10 tahun, yang 1 ini kurang dari 5 tahun. Atau di perusahaan lain pemeringkatannya beda-beda karena ordinal atau penentuan jarak antara yang berpengalaman dengan yang tidak itu tergantung ukuran masing-masing perusahaan. Jadi kalau skala ordinal itu belum pasti jarak interval antara pengalaman kerja dari perusahaan yang satu ke yang lain. Tetapi kita pakai saja. Kemudian ada yang disebut dengan prestasi kerja. Seperti yang tadi juga, skala ordinal itu belum ada penentuan pasti berapa yang berprestasi kalau angkanya 3, yang 2, yang 1, yang 4 seperti apa. Tetapi di sini sudah tersaji bahwa ini untuk nomor 1 misalkan pengalamannya sudah tinggi sekali dan prestasinya juga lumayan tinggi. Nah, ada juga yang pengalaman kerjanya katakanlah belum lama sekali bekerjanya tetapi prestasinya agak naik. Jadi kita mau melihat hubungan antara pengalaman kerja dan prestasi kerja. Ya, jadi dengan memakai rumus ini. Nah, karena di sini rumusnya begini, kita selisih ranking, maka kita perlu membuat ranking dulu. Ya, ranking X, lalu ranking Y. Dari situ kita baru bisa mendapat selisih ranking. Ya, selisih rank itu lambangnya tadi D kan. Oke. Lambangnya itu D. Nah, kemudian ini selisih rank pangkat 2. Rank pangkat 2. Atau kita geser dikit ya supaya lebih jelas. Atau berlambang di pangkat 2 ya. Jadi inilah kelompok data yang baru yang harus kita kerjakan. Nah kita juga perlu menghitung dulu angka-angka ini berapa banyak dari nomor 1 sampai nomor 15. Kita hitung ya, dari angka yang paling besar kita lihat. Angka yang paling besar adalah 5 di sini untuk data kita ya. Kita cek sendiri 5 itu ada berapa? 1. Hanya 1. Jadi dicatat 5 itu hanya 1. Kemudian kita cek lagi angka nomor 4. Ya, dicek ya. 1, 2, 3, 3. Nomor 3 ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi angka 3 itu sebanyak 4. Kemudian angka 2 kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi angka 2 sebanyak 4. Kemudian yang terakhir adalah angka 1. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3,
3. Jadi angka 1 sebanyak 3. Jadi saya review ulang. Untuk variabel pengalaman kerja, angka 5 sebanyak 1, angka 4 sebanyak 3, angka 3 sebanyak 4, angka 2 sebanyak 4 juga, dan angka 1 sebanyak 3. Sekarang kita cek juga untuk variabel Y, angkanya ada berapa. Kita mulai juga dari angka yang paling besar adalah 5. 1. 1 saja. Angka 5 sebanyak 1. Kemudian angka yang 4. 1. Angka 4 sebanyak 1. Kemudian angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 3 sebanyak 6. Selanjutnya angka yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 2 itu sebanyak 5. Selanjutnya kita menuju angka 1. 1, 2, ya angka 1 hanya sebanyak 2. Jadi saya review ulang, jumlah angka di variabel Y adalah 5 sebanyak 1, 4 sebanyak 1, 3 sebanyak 6, 2 sebanyak 5, dan 1 sebanyak 2. Baiklah, kita akan merekap, lalu melakukan perankingan untuk data X dan Y. Kita review dulu ya. Tadi untuk variabel X, angka 5 sebanyak 1, angka 4 sebanyak 3, angka 3 sebanyak 4, angka 2 sebanyak 4, dan angka 1 sebanyak 3. Jadi kita jumlah dulu angkanya. Ya, total ada 15. Kemudian untuk variabel Y, angka 5 sebanyak 1, angka 4 juga sebanyak 1, angka 3 sebanyak 6, angka 2 sebanyak 5, dan angka 1 sebanyak 2. Jadi kita total juga dulu variabel Y sebanyak 15. Baik, langkah selanjutnya setelah kita merekap angka-angka dari variabel X dan Y, maka kita perlu membuat perankingan dari kelompok data masing-masing untuk X dan masing-masing untuk Y. Yang pertama, angka 5 sebanyak 1, maka kita tulis 1. Kemudian, karena angka 5 dimulai dari 1 dan berakhir di angka 1, maka angka 4 dimulai rankingnya dari angka 2, 3, dan 4. Ya, kenapa hanya sampai angka 4? Karena di sini jumlah angka 4 hanya sebatas 3 saja. Kemudian untuk angka 3, kita mulai dari angka 5. Kenapa dimulai dari angka 5? Karena tadi ini berakhir di angka 4. Jadi kita mulai dari angka 5, 6, 7, dan 8. Kenapa hanya sampai angka 8? Karena angka 3 hanya sebanyak 4 kali saja. Lalu angka 2, rankingnya dimulai dari angka 9, lalu 10, 11, dan 12. Oke. Kemudian angka 1 dimulai dari angka 13, 14, dan berakhir di angka 15. Kenapa? Karena jumlah data kita hanya sebanyak 15. Jadi ranking terakhirnya juga sebanyak 15. Baik, kita masuk ke variabel Y. Karena angka 5 hanya sebanyak 1, maka kita ketik 1 dan berakhir di angka 1. Setelah angka 1, maka dimulai dengan angka 2 dan berakhir di angka 2. Kenapa harus berakhir di angka 2? Karena angka 4 hanyalah 1 saja. Kemudian masuk di angka yang ketiga, dimulai dari perankingan 3, lalu 4, lalu 5, lalu 6, lalu 7, lalu 8. Kenapa berakhir di angka 8? Karena ini harus sampai 6, karena angka 3 tadi jumlahnya 6. Karena di sini sudah berakhir 8, lalu angka 2 sebanyak 5, kita mulai perankingannya dari angka 9. Lalu 10, 11, 12, dan 13. Oke, yang terakhir adalah angka 1 sebanyak 2. Dimulai dari angka 14 dan angka 15. Jadi sudah ada perankingan semua, ya. Lalu kita akan cari perankingannya berapa. Oke, ini untuk variabel X, kita mulai dulu. Ini kita bagikan dengan 1, ya, dibagikan dengan sini. Oke, maka angka 5 memiliki ranking 1. Kemudian, ini untuk angka yang keempat,
kita jumlah saja beberapa angka ranking ini, lalu membagikan yang 3. Bentar, maka angka 4 berperingkat 3. Lalu kita jumlah juga beberapa angka di sini, membagikan jumlah angka 3 sebanyak 4. Oke, sudah. Kemudian sama, kita jumlah saja beberapa angka ranking di angka 2 ini, membagikan banyaknya angka 2 sebanyak 4. Kemudian juga sama untuk angka 1, membagikan banyaknya angka 1 sebanyak 3. Oke, inilah peringkat angka-angka di variabel X. Selanjutnya di variabel Y, 1 bagi 1 sama dengan 1, kemudian 2 membagi 1. Lalu semua angka ya, angka di sini di angka 3 ini kita bagikan dengan banyaknya angka 3 sebanyak 6, maka sudah ada hasilnya 5,5. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita jumlahkan pemrankingan angka di sini, ya, membagikan banyaknya angka 2 sebanyak 5. Selanjutnya juga kita jumlah ini angka ini, membagi banyaknya angka 1 sebanyak 2. Baik, jadi kita sudah mendapatkan beberapa ranking, baik variabel X maupun variabel Y. Maka ini saya kopikan saja data ini supaya lebih dekat dengan tabel. Ctrl C saja. Baik, saya Ctrl V atau paste ya. Oke, data kita sudah ada. Baik, jadi kita akan melakukan olah data secara manual, maka dengan itu kita isikan dulu nilai rankingnya. Ya, kita lihat baik-baik, biar lebih ini saya akan jadikan ini warna kuning, ya, supaya lebih jelas saja. Baik, dimulai dari angka yang 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita cari angka 5 di sini. Ini ada angka 5, maka kita berikan rankingnya 1, seperti ini. Oke. Kemudian kita cari angka 4. Setiap angka 4 akan diberi ranking 3. Baik, ini ada 1 ya. Di sini ada angka 4, maka rankingnya adalah 3. Kemudian di sini juga ada angka 4, maka kita berikan ranking 3. Lalu di sini lagi ada angka 4, maka beri ranking 3. Dan tidak ada lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke angka yang ketiga. Setiap angka yang ketiga, setiap ada angka 3 diberi ranking 6,5. Jadi kita mulai dari sini ya. Karena ini ada angka 3, maka diberikan rankingnya 6,5. Lalu di sini ada juga 6,5. Di bawah juga ada angka 3. Lalu paling bawah ini ada angka 3. Baik, kemudian kita cari angka 2. Setiap ada angka 2, maka diberi ranking 10,5. Ini ada angka 2, maka ditulis saja 10,5. Kemudian di sini juga, ya. Oke, ini, ya, angka 2. Kemudian di sini, ya, tulis saja 10,5. Lalu juga di sini, yang ini, 10,5. Oke. Yang terakhir adalah angka 1. Setiap angka 1 diberi ranking 14. Tulis saja 14. Lalu 14, juga 14. Jadi, ranking X kita sudah berisi semua. Nah, sama juga seperti X, maka Y juga perlu diberi ranking. Kita ganti warna ini biar lebih semarak saja. Saya kasih hijau di sini. Ini juga saya warnai menjadi hijau. Oke, iya. Jadi ini variabel Y itu kita akan ranking dimulai dari angka 5. Kita cari angka 5, diberi ranking 1. Ya, karena tidak ada lagi angka 5, kita masuk ke angka 4. Setiap angka 4 diberikan ranking 2. Di sini ada angka 4, tulis saja 2. Nah, tidak ada lagi angka 4 ya, maka kita masuk ke angka 3. Setiap angka 3 diberi ranking 5,5. Ini ada angka 3, maka tulis saja di sini 5,5.
Ini ada angka 3, tulis di sini 5,5. Ini angka 3, tulis lagi 5,5. Ini angka 3, tulis lagi 5. Ini ada angka 3, tulis lagi 5,5. Angka 3 juga, tulis lagi 5,5. Angka 3 selanjutnya, tulis lagi 5,5 dan habis. Selanjutnya kita masuk ke angka 2. Setiap angka 2 diberi ranking sebesar 11. Ini ada angka 2. Baik, tulis 11. Angka 2 lagi 11. 2, tulis lagi 11. Kemudian 2 juga tulis lagi 11. Dan yang terakhir ini angka 2 tulis juga 11. Yang terakhir adalah angka 1. Setiap angka 1 diberi ranking 14,5. Di sini ada angka 1, tulis saja 14,5. Kemudian angka 1 lagi, tulis lagi 14,5. Baik, sudah habis. Baik, sekarang kita mau mengisi selisih ranking. Baik, ini 3 kurang 5. Enter saja. Sama dengan 6,5 kurang 11. Enter saja. Biar lebih cepat, kita beginikan saja. Baik, sudah ada selisihnya. Maka selisih ranking ini kita akan kuadratkan. Langsung saja. Biasanya kalau min kali min itu biasanya positif. Oke, ya betul ya. Ini juga min 4,5 pangkat 2. Sudah ada. Maka supaya lebih cepat, kita beginikan saja. Ya, sudah ada sigma kita. Nah, sigma inilah yang akan kita bawa ke dalam rumus. Baik, kita mulai saja menjawab rumus ini. 1 kurang, lalu ada 6, lalu di sebelahnya adalah sigma D pangkat 2 ini ya, yang 179 ini. Oke. Kemudian di bawahnya ada N sebanyak 15. Lalu di sini ada N pangkat 2, maka 15 pangkat 2 samanya 225. Lalu kurang 1. Tulis saja di bawah. Baik. Sekarang kita masuk lagi ke bagian bawah. 1 masih. Kurang juga masih. Kita kalikan 6 mengalikan 179. Oke, sudah ada hasilnya. Kemudian ini masih sama, 15. Lalu ini 225 kurang 1. Baik, sudah ya. Baik, yang selanjutnya 1 masih sama, lalu kurang. Kemudian masih sama yang di atas. Oke. Lalu ini yang di bawah kita kalikan saja. 15 kali 224. Oke, hasilnya sudah ada. Baik, 1 masih sama saja. Oke, kemudian yang ini membagikan yang ini. L10 ya. Oke, sudah ada hasilnya. Lalu kita kurangi 1 kurang ini sebanyak 0,68. Baik, jika kita bandingkan, ini hampir mirip ya. Kalau di sini 0,65, kalau di sini 0,68. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.